10% gaji UMR buat hidup, 90%-nya lagi buat nyawer VTuber. Kedengarannya gila kan? Tapi kutipan ini adalah pintu masuk kita ke dunia donasi online yang penuh drama dan kadang-kadang emang agak di luar nalar. Selamat datang! Pernah nggak sih kalian kepikiran apa yang bikin seseorang itu rela ngasih uangnya ke streamer yang bahkan nggak mereka kenal secara pribadi? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar bareng-bareng psikologi di baliknya dan cari tahu di mana sih garis tipis antara dukungan tulus sama obsesi yang bisa jadi berbahaya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari satu insiden yang aneh banget, terus kita gali lebih dalam apa sih motivasinya, apa kata psikologi soal ini, ada rahasia apa di industrinya, dan yang paling penting, gimana cara kita biar bisa jadi fans yang cerdas. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Cerita ini berawal dari seorang VTuber bernama Akazuki Maya, dan sebuah permintaan yang, jujur aja, super aneh, yang muncul dari salah satu penontonnya pas dia lagi live. Semuanya jadi rame gara-gara postingan dari si VTubernya sendiri. Dia nulis, kalau nggak ada duit, jangan maksa donate. Nggak etis, memalukan. Dari sini aja udah kelihatan banget kan kalau dia tuh kesel sama kelakuan salah satu penontonnya. Nah, ini dia inti masalahnya. Ada seorang penonton, setelah ngasih donasi, tiba-tiba minta uangnya dibalikin, langsung di tengah-tengah siaran. Coba bayangin deh, donasi yang harusnya jadi bentuk dukungan, malah ditagih balik. Situasi yang canggung banget dan jarang banget kejadian. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, justru jadi makin aneh. Setelah uangnya dibalikin sama Maya, si penonton ini balik lagi dong ke siaran dan donasi lagi. Iya, beneran. Ini bikin semuanya jadi super membingungkan dan jujur aja agak konyol sih. Jadi sebenarnya apa sih yang dicari orang ini? Jawabannya itu simple tapi kuat banget. Perhatian. Semua drama ini mulai dari donasi, minta refund, terus donasi lagi, itu semua cuma satu cara buat dapat sorotan. Di slide ini kita bisa lihat ada dua cara berbeda buat dapat perhatian. Cara pertama, bayar. Kamu donasi, nama kamu disebut, selesai. Tapi ada cara kedua yang lebih tulus, yaitu dengan berinteraksi. Bikin karya, jadi bagian dari komunitas. Cara ini gratis dan seringkali jauh lebih dihargai sama si streamer. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Mungkin ini bukan lagi soal uang atau perhatian sesaat, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih emosional. Dan disinilah kita masuk ke jantung permasalahannya, sebuah konsep psikologis yang bisa ngejelasin kenapa semua ini bisa terjadi. Jebakan parasosial. Ini dia kuncinya, hubungan parasosial. Ini adalah ilusi hubungan dua arah. Si penonton merasa dekat banget sama streamernya, merasa punya ikatan pribadi. Padahal, bagi si streamer, penonton itu ya cuma salah satu dari ribuan nama yang muncul di layar. Seperti yang tertulis di sini, beberapa orang itu beneran berharap kalau donasi itu bisa jadi semacam tiket biar bisa lebih dekat, atau bahkan pacaran sama streamernya. Donasi nggak lagi dilihat sebagai dukungan, tapi sebagai investasi emosional. Dan disinilah letak kesalahpahaman yang paling fatal. Donasi itu hadiah, bukan transaksi. Kamu nggak sedang membeli perhatian atau hubungan. Satu-satunya hal yang wajar kamu harapkan sebagai balasan itu ya cuma ucapan terima kasih. Nggak lebih dari itu. Sekarang, ayo kita buka tirai dan intip rahasia dapur industri ini. Sebuah aturan tak tertulis yang sengaja diciptakan buat menjaga hubungan parasosial ini tetap hidup dan tentunya tetap menguntungkan. Aturan tak tertulis itu adalah sembunyikan pasanganmu. Banyak streamer, apalagi yang ada di bawah agensi, itu diminta buat jaga kehidupan pribadi mereka, terutama status hubungan, biar tetap rahasia. Kenapa? Ya biar ilusi kalau mereka itu tersedia, tetap terjaga, dan gak bikin penggemar jadi patah hati. Dinamika ini tuh mirip banget sama dunia idol, kayak K-pop atau JKT48 gitu. Di sana, punya pacar itu adalah aturan emas yang haram dilanggar. Nah, di dunia streaming, aturannya emang gak tertulis, tapi tujuannya sama persis, menjaga fantasi para penggemar agar tetap utuh. Dan ini bukan sekedar soal perasaan ya, ini soal uang. Seperti yang digambarkan di sini, waktu status hubungan seorang streamer itu terungkap, jumlah penonton dan donasinya bisa anjlok drastis. Penggemar yang merasa dikhianati bakal pergi, dan ya, dompet si streamer pun jadi kering. Jadi, setelah tahu semua ini, gimana caranya kita bisa mendukung streamer favorit kita tanpa harus terjebak dalam drama? Yuk, kita lihat gimana caranya berdonasi yang lebih cerdas dan lebih sehat.
Ada 3 aturan sederhana. Pertama, dukung tanpa ekspektasi. Anggap donasi itu sebagai hadiah tulus karena kamu suka kontennya. Kedua, pakai donasi buat seru-seruan, mungkin buat request lucu atau interaksi ringan di chat. Dan yang paling krusial, nomor 3, prioritaskan dirimu sendiri. Keuangan dan kesehatan mentalmu itu jauh lebih penting daripada streamer manapun. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita semua. Lain kali kamu mau menekan tombol donasi itu, coba tanya sama diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya lagi kamu bayar? Hiburan, dukungan yang tulus, atau harapan akan sesuatu yang lebih? Jawabannya, cuma kamu yang tahu.